Hai Bun, yuk cek dulu masalah umum bagi newborn. Tonton video ini sampai habis dan temukan jawabannya. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Masa awal kehidupan bayi merupakan periode yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan bagi orang tua. Dalam beberapa minggu pertama setelah kelahiran, bayi akan mengalami berbagai perubahan fisik yang seringkali membuat orang tua khawatir. Memahami kondisi-kondisi umum yang sering muncul pada bayi baru lahir dapat membantu Bunda merasa tenang sekaligus lebih siap dalam memberikan perawatan yang tepat. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada ketika bayi mengalami perut kembung. Perut kembung umumnya terlihat sedikit buncit terutama setelah menyusu. Namun di antara waktu menyusu, perut seharusnya terasa lembut. Jika perut bayi tampak bengkak, keras, dan tidak buang air besar lebih dari 1-2 hari atau muntah, segera hubungi dokter anak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh gas atau konstipasi, tetapi bisa juga terjadi tanda masalah usus yang lebih serius. Yang kedua, cedera saat lahir. Bayi dapat mengalami cedera saat proses persalinan, terutama jika persalinan berlangsung lama, sulit, atau bayi berukuran besar. Beberapa cenderung sembuh, sementara yang lain butuh waktu lebih lama. Misalnya patah tulang selak tangan dapat terjadi namun biasanya pulih dengan cepat. Benjolan kecil yang muncul di area pantat setelah beberapa minggu adalah tanda pembentukan tulang baru dan bukan hal yang berbahaya. Cedera lain yang mungkin terjadi adalah kelemahan otot akibat tekanan atau tarikan syaraf pada persalinan. Biasanya kelemahan ini mengenai satu sisi wajah, bahu atau lengan dan akan pulih dalam beberapa minggu. Konsultasikan dengan dokter anak mengenai posisi menyusui dan cara menggendong yang tepat agar pemulihan lebih cepat. Yang ketiga ada bayi tampak biru. Tangan dan kaki bayi yang agak kebiruan biasanya normal terutama saat kedinginan dan akan kembali merah muda setelah hangat. Wajah, lidah, atau bibir yang sedikit kebiruan saat bayi menangis keras juga bisa normal selama warnanya kembali normal setelah tenang. Namun jika kulit bayi terus-terusan tampak biru, ini menandakan adanya masalah pada jantung dan paru-paru sehingga bayi kekurangan oksigen. Segera dapatkan pertolongan medis ya Bun. Yang keempat, ada buang air besar yang tidak biasa. Buang air besar pertama bayi biasanya berupa mekonium berwarna hitam atau hijau gelap dengan tekstur lengket. Jika dalam 48 jam pertama bayi belum mengeluarkan ini, perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada gangguan pada usus bagian bawah. Kadang bayi baru lahir mengeluarkan sedikit darah dalam tinja yang disebabkan karena adanya luka kecil di sekitar anus. Umumnya tak berbahaya, tetapi tetap perlu dikonsultasikan ke dokter untuk memastikan tak ada penyebab lain yang lebih serius. Kemudian yang kelima ada batuk. Bayi dapat batuk atau tersedak jika minum ASI terlalu cepat, terutama saat menyusu langsung dari bunda dengan aliran ASI yang deras. Jika batuk hanya terjadi sesekali biasanya tak berbahaya. Namun, jika bayi sering batuk atau tersedak saat menyusu, segera konsultasikan dengan dokter anak karena bisa menandakan adanya masalah di paru-paru atau saluran pencernaan. Keenam, ada menangis berlebihan. Menangis adalah hal normal pada bayi, bahkan tanpa alasan yang jelas. Jika bayi sudah diberi makan, disendawakan, diganti popok, dan tetap menangis, cobalah menggendong, membedong, atau menenangkan dengan suara lembut. Bayi tidak akan manja hanya karena terlalu sering diperhatikan. Namun, jika tangisan terdengar tidak biasa, misalnya melengking seperti kesakitan atau berlangsung sangat lama, segera konsultasi dengan dokter. Yang ketujuh ada bekas forceps. Penggunaan forceps saat persalinan dapat meninggalkan bekas merah atau lecet ringan di wajah dan kepala bayi. Bekas ini biasanya hilang dalam beberapa hari, kadang muncul benjolan datar akibat kerusakan jaringan ringan dan juga akan hilang dalam beberapa minggu hingga bulan.
Kemudian ke-8 ada kuning. Banyak bayi sehat mengalami kulit kekuningan akibat penumpukan bilirubin dalam darah. Hal ini umum terjadi, namun jika kadar bilirubin terus meningkat tanpa penanganan dapat menyebabkan kerusakan otak. Hal ini bisa muncul di wajah, kemudian dada, perut, hingga kaki, serta bisa terlihat pada bagian putih mata. Saat ini, sebagian besar rumah sakit melakukan screening pada bayi baru lahir dalam 24 jam pertama menggunakan alat khusus. Jika bayi tampak semakin kuning setelah pulang, segera hubungi dokter. 9. Ada bayi lesu dan terlalu mengantuk. Tidur hampir sepanjang hari adalah hal normal. Namun, bayi seharusnya tetap bangun setiap beberapa jam untuk menyusu. Jika bayi jarang bangun sendiri, tampak terlalu lemas atau tidak bersemangat menyusu, segera periksa ke dokter. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya penyakit serius. Sebagian besar kondisi fisik pada bayi baru lahir bersifat normal dan akan membaik seiring waktu. Namun, perlu waspada terhadap tanda bahaya yang membutuhkan perhatian medis segera. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.